Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru serta tenaga pendidik di SDN Dayanti yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti pemaparan budaya positif tersebut. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, mungkin Bapak atau Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif atau sudah pernah mengetahui tentang budaya positif. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Ya, silahkan Ibu Anita. Budaya positif itu kayak suatu tindakan itu yang dilakukan dengan cara ke arah positif atau hal yang baik seperti itu. Ya, benar sekali. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Ya, silahkan Ibu Hayati. Budaya positif yaitu suatu kebiasaan yang baik. Iya, dari kedua jawaban Ibu tadi semuanya sudah benar. Budaya positif adalah suatu nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada pemaparan yang berikutnya tentang konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa bagian dari konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Konsep inti yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Di sana ada Ibu atau Bapak? Yang pertama, dimensi yang pertama dari profil pelajar Pancasila adalah Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita meyakini bahwa murid kita memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia, berakhlak kepada guru, berakhlak kepada orang tua maupun kepada teman sejawat. Kemudian dimensi yang kedua yaitu mandiri. Dimensi yang ketiga Bernalar kritis kok. bernalar kritis. Nah, jadi sudah ada 3. Selanjutnya dimensi yang keempat yaitu bergotong royong. Kemudian kreatif. Jadi ada 6 dimensi tentang pembelajaran tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi itu adalah pemahaman yang salah atau keliru tentang teori kontrol. Di sini kita keliru, ilusi kita guru dapat mengontrol murid, padahal sejatinya guru tidak dapat mengontrol murid tersebut. Apabila kita menyuruh murid untuk melakukan sesuatu sedangkan murid tersebut tidak ingin melakukannya, berarti ilusinya guru tidak dapat. Kenyataannya guru tidak dapat mengontrol murid tersebut apabila murid tersebut tidak ingin melakukannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ilusinya. Kita berilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Padahal kenyataannya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak ingin melakukannya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu
menguatkan karakter murid. Pada kenyataannya, membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter atau menggunakan kritik dan rasa bersalah itu mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Benar Bapak Ibu? Orang dewasa itu berhak memaksa kepada anak. Ya, tidak benar. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal sesuai dengan pengukuran kinerja. Pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Artinya tidak sama. Kita memiliki murid dan kelas tidak semua murid kita anggap sama bisa menerima pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Yang keempat, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kita menganggap apabila murid melakukan kesalahan, oh itu sudah buruk, itu suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin dia melakukan kesalahan karena ada tujuannya, karena ada alasannya. Jadi kita harus mencari tahu dulu apa alasannya, baru kita menyatakan bahwa itu bersalah atau tidak. Kemudian stimulus respon yang berikutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus responnya yaitu model berpikir menang kalah. Menurut stimulus respon ada yang menang, pasti ada yang kalah. Sedangkan menurut teori kontrolnya, model berpikirnya menang dan menang, tidak ada kalah. Disiplin positif, ini konsep dari budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sering nggak apabila disiplin itu berkaitan dengan apa? Dengan hukuman. Ada lagi? Kata disiplin berasal dari kata disiplinat yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Sedangkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik tanpa takut hukuman, tanpa melihat harus ada imbalan. Itu kesadaran dari dalam diri. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari itu suku, bangsa, ras, agama, walaupun agamanya berbeda-beda, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada
contoh-contoh nilai kebajikan institusi ataupun organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tadi kita meyakini bahwa murid kita itu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong. Bergotong royong itu bukan hanya melakukan suatu kegiatan, tapi juga dalam pembelajaran bisa bergotong royong, berkolaborasi dengan teman satu kelompok atau teman sejawat, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, coba Bu Anita. Yaitu toleransi, memiliki rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, memiliki empati, memiliki rasa keingin-tahuan yang lebih, kreativitas, bekerja sama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga contohnya itu, silakan Ibu. Dapat dipercaya, lurus hati, kebenaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, terima kasih pada Ibu. Itulah contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kebutuhan dasar manusia. Ini konsep inti yang ketiga, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan atau perbuatan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha-usaha itu yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kita memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat lah. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Ya, kita semua memiliki kebutuhan dasar yang pertama, itu bertahan hidup. Kita memerlukan makanan, terus pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi apabila di dalam kelas itu kita menemukan murid, misalnya sedang mengantuk atau sedang memegang perut, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin murid itu sedang lapar, kebutuhannya belum terpenuhi, yaitu belum sarapan. Karena ingin berangkat lebih pagi ke sekolah, jadi lupa sarapan. Nah, jadi kita harus tanyakan, oh kenapa alasannya jadi dia lemas, oh kenapa, atau mungkin juga bisa kesehatannya terganggu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apalagi Bapak Ibu? Kebutuhan dasar yang kedua, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang kedua ini, kita memiliki rasa kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan oleh orang lain, dapat berbagi dengan orang lain, serta dapat menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Dalam penguasaan ini kita ingin menyatakan harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan mungkin ya, ada yang keinginan untuk selalu dianggap, atau ingin tampil, atau ingin memimpin dalam suatu pembelajaran dalam kelas, keinginan untuk berprestasi, serta keinginan diakui dan keinginan untuk didengar. Kalau keinginan untuk didengar itu lebih sering di kelas 1 ya, sedikit-sedikit laporan, Bu, saya sudah melaksanakan tugas, Bu, saya sudah selesai menulis. Itu keinginan untuk didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Ya, anak atau kita memiliki kebebasan, yaitu kebebasan untuk mandiri, kebebasan untuk memiliki pilihan, kebebasan untuk melakukan atau mencoba hal-hal baru, serta mampu mengendalikan dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan. Ini yang paling dominan ini. Kesenangan apa? Apalagi kalau pada peserta didik kan, ini sangat ingin terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu senang bermain.
bermain. Dalam belajar mungkin mereka ingin bermain. Di saat istirahat mereka ingin bermain. Selain bermain yaitu juga humor atau bercanda. Kemudian antusiasme serta tertawa. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua bagian. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi dari dalam, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Next. Berkaitan dengan motivasi perilaku manusia ada 3 istilah Bapak Ibu. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, Bapak Ibu. Tidak terencana atau secara tidak. Misalnya ada anak yang datang terlambat atau tidak mengikuti upacara bendera, maka hukumannya secara spontan itu karena kalian tidak mengikuti atau karena kamu tidak mengikuti upacara bendera, maka kamu akan berdiri selama 10 menit hormat kepada bendera. Itu secara tidak. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu lebih terencana atau sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman atau sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan serta proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Di sini kita sebagai guru memiliki 5 posisi. Jadi tergantung kita mendapatkan. Yang pertama ada sebagai penghukum. Ada pembuat rasa bersalah, ada posisi guru sebagai teman, dan ada posisi guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Di sini ada contoh penerapan dari 5 posisi kontrol guru. Ada kasus Bapak Ibu di sini, kalau dilihat sini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini biasa kita temui setiap minggu. Nah, ada saja murid yang tidak memakai atribut lengkap, padahal sudah diingatkan setiap minggu. Di sini sebagai penghukum, posisi kontrolnya sebagai penghukum yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi sebagai penghukum. Sedangkan posisi sebagai pembuat merasa bersalah yaitu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu tanpa kita sadari, murid itu akan merasa sangat bersalah, akan merasa sangat tidak nyaman oleh kata-kata yang kita ucapkan. Jadi di situ kita membuat murid tersebut merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman dari murid tersebut. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Ini katanya bisa, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beri atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu bahasanya lebih ke penekanan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau di dalam kelas atau di sekolah menemukan suatu masalah
kelas 1 itu paling banyak di posisi teman, karena murid kelas 1 lebih cenderung di apa namanya, dikasih sayang, diberi perhatian, itu saja Bu. Terima kasih Bu. Yang lain ada? Ada tanggapan yang lain? Ya, kalau di kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 di kelas rendah itu biasanya posisinya kita sebagai teman, karena mungkin kita memberi hukuman untuk anak-anak yang masih kecil. Ada yang lain? Ya, silakan Bu Nisa. Di kelas 5 atau kelas tinggi itu biasanya lebih ke manajer, karena kita mengkomunikasikan apa kesalahan peserta didik dan bagaimana mereka untuk memperbaikinya, mungkin seperti itu. Jadi ada dua posisi kan yang sering kita pakai. Ada yang lain? Kalau belum terus terang Bapak Ibu, yang biasa ulun pakai, yang pertama adalah penghukum. Sebelum saya mengenal posisi kontrol guru ini, saya kebanyakannya sebagai penghukum dan teman. Karena tidak pernah mengenal sebagai manajer. Jadi kebanyakannya kalau saya melihat kasusnya, dilihat dulu dari kasusnya, apa masalahnya. Kebanyakan kalau yang bersalah saya beri hukuman. Jadi khusus saya, jadi berubah-ubah, ada cuma satu. Jadi sebagai penghukum bisa, saya sebagai teman bisa, kemudian bisa juga sebagai pembuat rasa bersalah. Next. Di sini ada beberapa kalimat. Di sini saya katakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Ada yang bisa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Yang lain? Apa? Penghukum. Ada yang lain lagi? Coba kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, jawabannya adalah membuat merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol yang apa enggak? Penghukum. Ada yang lain? Sama. Ya. Kita lihat jawabannya. Iya, posisinya sebagai penghukum. Terus selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Manajer. Ada yang lain? Ibu Hayati? Manajer. Kita lihat jawabannya. Iya, Bapak Ibu, jawabannya adalah sebagai manajer. Nah, satu lagi, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira posisi kontrolnya di mana? Sebagai teman. Kita lihat jawabannya, iya, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrolnya apa, Bapak Ibu? Pemantau. Ada yang lain? Kita lihat jawabannya Bapak Ibu adalah pemantau. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui dari posisi 5 kontrol guru. Next. Selanjutnya yaitu konsep inti keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sehingga mudah diterapkan oleh semua warga atau murid. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Ini yang terakhir, konsep inti yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama,
dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Di sini ada yang kata-katanya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Terakhir, sisi garis fungsinya yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, artinya dari dalam diri. Kembali lagi ke motivasi diri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Lantas seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kalian? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Naila, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan saya. Ibu, soalnya saya kesal sih Bu. Kenapa kamu kesal? Soalnya Salam selalu mencontek hasil tugas saya. Bukan hanya tugas, PR saya juga diconteknya. Oh begitu, wajarlah kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Salam? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Salam. Dan tanpa sadar, saya mendobrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas dan PR. Tapi Salam hanya mencontek, tidak mau berusaha. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaan yang dicontek oleh Salam begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mendobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman Bu. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baiklah, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Ibu. Iya, tepat sekali tindakan kamu. Semangat ya, sekarang silakan istirahat dulu. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Naila dari SDN Beranti. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terakhir penutup menutup pemaparan dari budaya positif hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini.
Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kiranya itu saja pemaparan dari saya tentang diskriminasi budaya positif. Apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu tentang budaya positif tersebut? Ya, silakan Ibu Sari. Yang saya tanyakan, apa manfaat penerapan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baik, menanggapi pertanyaan dari Ibu Sari tadi, apa manfaat penerapan budaya positif di sekolah? Iya. Menurut saya, manfaat dari penerapan budaya positif di sekolah yaitu menumbuhkan karakter baik, menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah itu yaitu membentuk karakter menjadi lebih baik. Misalnya program literasi itu akan menumbuhkan karakter kritis pada murid tersebut. Lalu timbul lagi pertanyaan, karakter yang diharapkan itu yang seperti apa? Yaitu menjadi manusia atau anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti yang tercantum dalam elemen profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan budaya positif pada hari ini. Apabila dalam penyampaian saya ada terdapat kekeliruan atau kesalahan, itu semata-mata saya hanya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan hilang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya khususnya dan kepada Bapak Ibu juga sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah kalian pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan di sekolah. Nah, nanti kalian tahu apa itu peraturan. Kalau peraturan di sekolah kan ada harus memakai seragam. Apalagi peraturan yang ada di sekolah yang harus kita taati. Ya, menjaga kebersihan. Apalagi jangan terlambat datang sekolah. Nah, itu adalah peraturan yang ada di sekolah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dari peraturan yang ada di sekolah. Mengapa perlu membuat suatu keyakinan dalam kelas? Karena keyakinan kelas itu sangat penting sekali dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kelas. Biasanya ada masalah yang terjadi di dalam kelas ketika saat pembelajaran sedang berlangsung. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru dan diikuti oleh semua siswa. Tetapi kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama, kita membuat bersama-sama antara guru dan siswa. Nah, memiliki menjadikan kesepakatan yang untuk ditaati oleh siswa tersebut. Untuk lebih memahami tentang keyakinan kelas, nah di sini Ibu bisa memberi contoh mengapa kita harus mencuci tangan. Apa alasannya? Mengapa kita disuruh mencuci tangan sebelum makan? Apa? Untuk menjaga
kebersihan. Supaya apa? Untuk menjaga kesehatan. Nanti kalau tangannya tidak dicuci sebelum makan, nah, tangannya kotor, maka ketika kita makan atau menyuapkan nasi ke dalam mulut, tangannya yang kotor akan masuk bakteri sehingga menyebabkan kita sakit perut. Nah, misalnya ketika orang mengendarai kendaraan, maka dia harus memakai apa? Memakai helm. Mengapa harus memakai helm ketika mengendarai kendaraan? Iya, untuk menjaga keselamatan dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kecelakaan. Nah, sekarang ibu akan meminta kalian, menurut kalian keyakinan kelas apa saja yang sesuai untuk kelas kita dengan pendapat kalian. Di sini ibu akan membagikan kertas. Nah, kalian tulis di kertas ini apa yang ingin disampaikan pendapat kalian tentang keyakinan kelas kita. Sekarang ibu bagi satu persatu, silahkan tulis apa keyakinan kelas menurut kalian yang harus disepakati bersama. Silahkan tulis masing-masing. Pendapat masing-masing, jangan dari tiruan lah. Di sini. Ayo Gani, tuliskan pendapatnya. Ada yang sudah selesai menuliskan pendapatnya? Membuat keyakinan kelas itu supaya melaksanakan bersama-sama. Baik, apakah sudah selesai menulis pendapat kalian? Sudah. Sekarang silahkan maju ke depan, tempelkan apa yang kalian tulis pada kertas tersebut. Silahkan maju, tempelkan ke depan. Ya, tempel. Akhirin kepala ya. Silahkan duduk kembali ke bangku masing-masing. Nah, di sini kalian sudah menuliskan pendapat kalian atau keinginan kalian untuk keyakinan kelasnya. Yang pertama yaitu saling menyayangi teman. Berarti di dalam kelas tidak boleh bertengkar atau berkelahi. Yang kedua, menghormati dan saling membantu. Nah, keyakinan kelas yang kedua yaitu saling menghormati dan saling membantu. Kemudian ada lagi, hadir di kelas tepat waktu. Artinya sebelum pelajaran dimulai, kalian tidak boleh datang terlambat. Apabila terlambat berarti apa? Tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti keyakinan kelasnya itu sebelum pelajaran dimulai, kelasnya sudah harus bersih. Kemudian mengangkat tangan apabila mau bertanya. Jadi sebelum bertanya itu angkat tangan terlebih
baru menyebutkan pertanyaan. Apa yang ingin ditanyakan baru disebutkan setelah mengangkat tangan. Jangan pertanyaan berdahulu hanya mengangkat tangan. Apa itu artinya, Bu? Hanya mengangkat tangan. Nah, paling jadi mengangkat tangan terlebih dahulu baru bertanya. Keyakinan kelas yang berikutnya yaitu apabila keluar kelas harus meminta izin. Setujulah? Setuju? Jadi apabila ingin keluar kelas saat pembelajaran harus meminta izin. Perlu mengangkat tangan? Perlu. Bu, permisi buang air kecil. Nah, apabila sudah diizinkan baru keluar. Jangan apa? Jangan keluar berdahulu hanya kepada Bu, ke WC bukan. Nah, tanpa permisi. Kemudian membudayakan membaca. Nah, ini disebut dengan bisa literasi. Di dalam kelas kita ada pojok baca. Jadi sebelum pelajaran atau sudah berbunyi masuk ke dalam kelas 15 menit atau bisa 10 menit digunakan untuk membaca. Budayakan membaca. Nah, dan selanjutnya keyakinan kelas yang telah kita sepakati yaitu tidak membeda-bedakan teman. Nah, artinya semua yang ada di dalam kelas ini sama. Semua sama memperoleh pelajaran dari guru. Tidak dibeda-bedakan dengan statusnya kaya ataupun miskin, tinggi ataupun rendah, hitam ataupun putih, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki kesamaan di dalam belajar. Kemudian yang terakhir, mengucapkan salam saat masuk di dalam kelas. Jadi apabila sesudah permisi tadi, ketika masuk lagi ke dalam kelas, maka ucapkan salam. Masuk dulu. Assalamualaikum, Bu, boleh masuk. Jangan masuk berdemu berpermisi kada langsung duduk. Ditanya guru datang di mana? Kada mahirani. Nah, jadi ada bagiannya yang telah kita sepakati. Inilah keyakinan kelas yang kita sepakati yang telah kita buat bersama. Ini kalian yang buat. Apabila kalian langgar, maka kalian akan tahu konsekuensinya. Ya, sudah paham? Sudah paham dengan keyakinan kelas? Nah, jadi ingat apabila dalam pembelajaran berarti kita harus menanamkan atau mengingat